Pertemuan PDIP dan PKS Sumatera Utara membuka wacana di poros baru di luar nama Bobi Nasution yang kini sudah banyak mengantongi dukungan partai politik. Seberapa nama penantang ini akan mampu memenangi Pilgub Sumatera Utara? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dua orang narasumber, ada Ketua DPP PD Perjuangan Jarod Saiful Hidayat serta analis politik dari UIN Sumatera Utara Faisal Rizal. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Pak Jarod dan Pak Faisal, apa kabar? Selamat malam. Baik, baik. Semua baik, alhamdulillah. Alhamdulillah dalam kabar baik, Bapak-Bapak langsung saja kalau begitu. Jadi Pak Jarod dengan berkunjungnya PDIP ke PKS, tapi satu sisi PKS ternyata merekomendasikan nama Bobi Nasution untuk diajukan ke DPP begitu. Jadi artinya siap sendirian PDIP di Sumatera Utara atau kemudian masih mencoba untuk bisa merayu partai-partai yang lain begitu, Pak Jarod? Iya, saya tadi pagi mendapat laporan dari DPD Sumatera Utara karena DPD Sumatera Utara baru saja silaturahim ke teman-teman DPD PKS Sumatera Utara. Karena teman-teman PKS ini, pengurus DPD PKS, sudah 2 kali itu berkunjung ke kantor kita, ya, DPD PD Perjuangan Sumatera Utara. Maka sebagai bentuk bahwa tali silaturahim komunikasi itu harus terbangun dengan baik, maka teman-teman DPD Sumatera Utara menyambut baik, ya, bersilaturahim balik ke DPD PKS Sumatera Utara. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sudah berkomunikasi, ya, dengan banyak partai, salah satunya PKS yang belum pasti gitu, ya, untuk menentukan siapa kandidatnya. PD Perjuangan, kami di DPP sudah menerima laporan hasil penjaringan dari DPD Sumut, ya, serta DPP juga bisa menugaskan kadernya untuk bisa maju di Sumatera Utara. Baik. Situasinya itu, Bram, itu masih sangat dinamis. Karena pendaftaran pilkada itu 27 sampai 29 Agustus. Baik. Itu masih cukup panjang dan dinamika masih berjalan terus-menerus. Artinya masih Begitu, optimis Pak Jarod untuk kemudian bisa bersama dengan PKS begitu, menjadikan satu pasangan untuk Pilgub Sumut? Prinsipnya begini, sebenarnya PD Perjuangan itu kan bisa maju sendiri. Tetapi kita tetap membangun komunikasi dengan partai-partai yang lain dan tokoh-tokoh masyarakat. Tapi Bram, kita harus ingat, kemenangan pilkada itu bukan hanya ditentukan di level elit, tapi lebih banyak ditentukan di level akar rumput. Baik. Maka PD Perjuangan aktif bergerak untuk turun ke bawah, menyerap harapan aspirasi dari rakyat pemilih. Karena pemilik kedaulatan yang sah itu adalah rakyat. Biarlah nanti rakyat diberikan kesempatan seluas-luasnya, sebebas-bebasnya, tanpa intimidasi, tanpa politisasi, ya, tanpa abuse of power, untuk menentukan pemimpin Sumatera Utara 5 tahun ke depan dengan sebaik-baiknya. Oke. Hal ini yang menjadi perhatian kita, ya. Baik. Itu, Bram. Oke, baik, saya ke Pak Faisal kalau begitu. Jadi saya ingin analisa Anda begitu dengan peta hari ini begitu Pak Faisal, artinya mana yang lebih mungkin PKS akan bersama dengan Golkar, Gerindra dan partai lain yang mengusung nama Bobi, atau membentuk poros baru ini menjadi hal atau alternatif untuk Sumatera Utara? Iya, saya perhatikan ya komunikasi antara PKS dan PDI ini relatif lebih rendah frekuensinya, sehingga memang secara tradisi nanti PKS akan cenderung ke Bobi, gitu. Kalau yang di Sumut, ya. Karena memang konstituen PDI dan PKS itu memang relatif berbeda tradisi politiknya, sehingga ini kurang memungkinkan PKS dan PDI ini dapat menyatu dalam koalisi. Baik. Apalagi pengalaman 2 kali, 3 kali, ya, gelombang pilkada di Sumatera Utara, Pilgub Sumatera Utara ini belum pernah di level provinsi ini PKS bergabung dengan
PDIP. Nah, tetapi untuk konteks kali ini kita tahu bahwa situasinya memang relatif kompleks bagi PKS untuk mendekatkan diri kepada Bobi Nasution. Di samping memang kita tahu bahwa daftar partai pendukung Bobi Nasution itu sudah relatif gemuk, sehingga untuk perbincangan bagi-bagi power sharingnya itu mungkin agak rumit ya. Nah, dalam konteks inilah kemudian terjalin kembali diskusi-diskusi lanjutan silaturahim antara PDIP dan PKS. Oke, Nah, baik. Pak Faisal. walaupun di tahap ini saya melihatnya nggak terlalu kuat ya, tapi ini masih memungkinkan, saya kira waktunya masih cukup. Oke, kalau Anda mengatakan tadi sebetulnya Ya. konstituennya tidak mungkin bergabung begitu Pak Faisal antara PDIP dan juga PKS, tapi kan kemudian dalam tingkat nasional PKS juga tidak bersama dengan Pak Jokowi yang kemudian hari ini representasinya adalah Bang Bobi begitu. Apakah ini kemudian juga bisa ditarik ke Sumatera Utara atau kemudian ada kondisi lain yang membuat itu lebih mungkin daripada PKS bersama dengan PDIP begitu Bang? Pak Faisal. Iya, memang kan PKS ini di Sumatera Utara itu mengambil jarak dengan Jokowi, mengambil jarak juga dengan PDIP. Konteksnya kan kalau PDIP di Sumatera Utara itu pengalaman pilgub beberapa gelombang sebelum ini gitu ya. Nah itu yang saya kira harus ada hitung-hitungan kembali, bentuk-bentuk perbincangan negosiasi yang memungkinkan kedua partai ini dapat berkoalisi, kan begitu. Baik. Karena pengalaman historisnya itu yang belum ada gejala-gejala ini bisa mudah dipertemukan. Gitu. Bang Faisal. Oke, silakan Ya, Pak ya. Jarod. Begini, PD Perjuangan tidak pernah menjaga jarak dengan partai apapun juga, termasuk dengan PKS. Ya, saya pribadi itu banyak punya hubungan yang baik dengan teman-teman di PKS. Ya, kalau kita memikirkan kepentingan yang lebih besar, tentunya sekat-sekat itu akan bisa melebur. Ya, oleh sebab itu tidak benar kalau misalnya kita mengambil jarak atau PKS mengambil jarak dengan kita, tidak. Ya, buktinya teman-teman PKS sudah 2 kali datang ke kami. Satu. Yang kedua, di dalam konteks Pilgub Sumatera Utara, itu yang kita harus lihat, itu adalah apa harapan, kepentingan, keinginan dari rakyat Sumatera Utara. Kita juga harus dengarkan, ya. Apakah misalkan di Pilgub Sumatera Utara, kemudian semua sudah diborong oleh Bobi Nasution, ya, tinggal sekarang yang belum, itu cuma PD Perjuangan, PKS, dan Perindo kalau nggak salah ya, atau Hanura juga belum ya, mungkin ya. Kalau misalnya mereka bergabung pada Bobi Nasution, itu berarti calon tunggal. Ya, apakah calon tunggal itu merupakan demokrasi juga? Ya, demokrasi. Oke. Baik, Pak Jarod. Tapi dalam demokrasi itu tentu harus ada pilihan dong. Berarti Nah, ini persoalannya. artinya pun kemudian nanti PKS akan bersama dengan Bobi Nasution, artinya PDIP akan berani atau kemudian akan merunning calonnya sendiri begitu ya, dengan 21 kursi hari ini di DPRD Sumatera Utara, Pak Jarod? Kita akan melihat dinamikanya seperti apa. Karena kita juga belum memastikan juga apakah semua partai pendukung Bobi Nasution itu solid. Oke. Karena waktunya masih cukup panjang, kan begitu. Oleh sebab itu, mari kita tunggu. Tetapi marilah kita berikan pendidikan politik yang baik, pendidikan politik yang sehat, demokrasi yang baik, demokrasi yang sehat, demokrasi yang betul-betul bersumber dari bawah, dari rakyat, kepentingan rakyat. Ya, demokrasi yang menguatkan ya kehadiran partai-partai politik. Karena esensi utama, tiang utama dari demokrasi adalah partai politik. Marilah kita bikin sehat dan kuat partai politik. Dan partai politik mempunyai tanggung jawab tentunya untuk merekrut, mendidik, dan menugaskan kader-kadernya untuk bisa menjadi pemimpin di daerah. Oke, Pak Jarod, kalau begitu saya spesifikkan pertanyaannya. Jadi artinya bagi PDIP lebih penting kemudian hari ini memprioritaskan kadernya untuk maju, apakah sendiri atau bersama dengan PKS nantinya, atau kemudian dengan nama yang memang ya paling tidak elektabilitasnya
tinggi, dekat dengan dekat paling tidak elektabilitasnya dengan Bobi begitu, ada nama Edi Rahmayadi. Mana yang lebih mungkin begitu bersama atau diusung oleh PDIP, Pak Jarod? Kami sudah menjaring nama-nama, termasuk ada Edi Rahmayadi di situ. Ya, hubungan kita dengan Edi Rahmayadi, Pak Edi juga cukup baik. Hubungan DPR kita, DPRD Provinsi Sumatera Utara ketika Pak Edi jadi gubernur juga cukup baik gitu ya. Dan dia mendaftar di PD Perjuangan. Apakah dia tidak? Ada juga kader internal yang daftar. Ya misalnya ya Nixon Nababan itu Bupati Taput 2 periode. Ada juga misalkan kader-kader yang lain ya yang tidak mendaftar di Sumatera, di DPD Sumatera Utara, tapi bisa dijaring oleh DPP. Siapa misalnya? Misalnya di situ ada akademikus yang bagus ya, Dr. Sutarto sekarang ketua DPRD. Ya, ini juga kader PD Perjuangan dari bawah. Ada juga misalkan Sofyantan, Dr. Sofyantan, anggota DPR RI yang sangat dikenal dan sangat merakyat serta banyak membantu rakyat di Medan dan Deli Serdang dan sekitarnya. Baik. Kemudian ada juga Rapidi Simbol. Jadi masih terbuka peluang itu, ya. Nah, oleh sebab itu, meskipun sekali lagi Bram, meskipun kita bisa maju sendiri, tapi kita tetap harus membangun komunikasi dan silaturahim dengan PKS maupun dengan partai-partai yang sekarang ini mendukung Bobi misalnya. Baik. Dengan Partai Golkar kita juga masih berkomunikasi dengan baik, ya. Dengan Gerindra juga masih berkomunikasi dengan baik. Jadi di dalam politik itu selalu dinamis ya, masih cair sebelum pendaftaran di KPU. Oke, baik. Tentu masih akan menunggu. Tapi yang menjadi pertanyaan, ketika misalkan saya ke Pak Faisal begitu. Jadi artinya ketika Anda mengatakan agak susah bersama secara konstituen, apakah kemudian nama di luar kader, misalkan seperti Edi Rahmayadi akan lebih mudah begitu ketika mencoba skema PDIP dengan PKS? Tapi jangan langsung jawab Pak Faisal, karena kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia. Saya langsung ke narasumber Pak Faisal. Tadi sebelum jeda saya menanyakan, jadi artinya jika kemudian ingin bersama tapi yang kemudian diajukan adalah nama non-kader, seberapa mungkin itu bisa diterima begitu, terutama dengan PKS yang Anda katakan tadi agak susah bersatu konstituennya begitu Pak Faisal? Iya, begini, PDI dalam pembacaan saya ya, PDIP di Sumatera Utara itu punya captive market yang sangat baik. Tapi dia captive sangat terbatas begitu, sehingga kalau kadernya itu dimunculkan, barisan-barisan di internal itu akan sangat solid, tapi suara tidak membesar. Nah, kalau figur yang di luar partai yang dianggap publik lebih terbuka, ini akan lebih memudahkan bagi PDIP untuk memperlebar captive marketnya, yang itu juga diterima oleh konstituen PKS misalnya begitu. Saya kira kata kunci dari pertemuan PDIP dan PKS itu ada dalam formasi figur-figur yang terbuka yang bisa memperlebar market suara kedua partai ini sendiri gitu. Nah, kenapa sampai sekarang kita juga belum mendapatkan nama-nama yang cukup firm ya untuk diumumkan? Itu karena memang menurut saya ya perbincangan ini belum selesai bagaimana pemasangan dua tokoh misalnya Bacagub dan Bacawagub itu ini memungkinkan merepresentasikan dua representasi identitas suara ya pemilih-pemilih yang lebih beragam, yang lebih terbuka gitu. Jadi yang belum ketemu kira-kira menurut Anda apa Pak Faisal? Apakah kemudian soal ya tadi konstituennya atau kemudian elitnya yang belum bertemu tengahnya di mana begitu Pak untuk Sumatera Utara? Iya, soal nama misalnya begini, Mas Bram bisa bayangkan ya, kita simulasikan ya. Kalau Pak Edi Rahmayadi sampai sekarang kita belum dapat klarifikasi bahwa beliau bisa di PDIP-kan atau dimerahkan gitu istilahnya, berarti kan non kader ini. Nah itu artinya partai itu butuh perwakilan mereka, kader mereka untuk melapis wakil gubernur.
Nah, kalau wakil gubernur dari PDIP, ini apakah memungkinkan bagi PKS untuk lebih mudah bergabung dalam koalisi yang akan dibangun ini? Nah, ini kan harus dihitung-hitung, harus dinegosiasikan. Tetapi kalau misalnya Pak Edi Rahmayadi, andai ya ini simulasi, itu di PDIP kan, maka posisi calon wakil gubernurnya bisa dari PKS. Oke, baik. Nah, jadi ini akan lebih mudah untuk bertemu ya, kemudian running dalam kontestasi. Oke, baik. Jadi kalau kita, ya oke. Saya ke Pak Jarod kalau begitu. Jadi Anda mengatakan tadi Pak Jarod yang saya highlight adalah soal ya koalisi pendukung Bobi juga belum tentu solid begitu. Apalagi kemudian beberapa waktu yang lalu Anda juga mengatakan jika kemudian banyak yang atau mendapat dukungan banyak Mas Bobi itu karena Mas Bobinya atau karena mertuanya. Itu kan juga menarik Pak Jarod. Artinya seberapa kemudian itu masih mungkin dirayu-rayu oleh PDIP untuk bersama begitu Pak Jarod? Kami begini, ya kalau begini nggak usah kayak pacaran rayu-merayu lah, kan gitu ya. Tapi komunikasi yang baik lah, kan gitu kan ya. Oleh sebab itu tetap kita bangun komunikasi yang baik. Kita kan juga belum tahu ini bakal calonnya Mas Bobi itu siapa. Ya, ini kan juga menentukan juga kan konstelasi politik pilkada di Sumatera Utara. Kita belum tahu juga ya. Karena apa? Ya karena kan ingat loh Pak Jokowi ini selesai 20 Oktober. Betul nggak? Ya. Oke. Ya. Kemudian pilkadanya 27 November. 24 November. Betul nggak? Nah oleh sebab itu kita cuma berharap Bram, pilkada di Sumatera Utara dan daerah-daerah yang lain wabil khusus yang punya hubungan kekeluargaan dengan Presiden Jokowi itu kita minta betul berjalan dengan fair, dengan jujur, dengan adil, bermartabat. Pak Jarod. Jangan ada intervensi, ya. Tapi kalau dengan logika itu kan kemudian pendaftaran, penetapan itu kan sebelum 20 Oktober begitu Pak. Seberapa mungkin kemudian logika itu kita pakai bahwa akan ada perubahan, bukan nama Mas Bobi, pendukungnya tidak sesolid sekarang misalkan? Bukan, benar. Itu pendaftaran 27 sampai 29. Betul nggak? Ya. Ya kan? Itu Pak Jokowi masih menjabat. Ya kan? Kemudian tanggal 20 Oktober Pak Jokowi sudah selesai nih. Ya, artinya apa? Artinya terbuka betul kita berharap Pilkada 2024 itu betul-betul pilkada yang menerapkan prinsip ya luber dan jurdil. Baik, oke. Jangan lagi ada intervensi kekuasaan, ya. Baik, saya katakan abuse power, jangan lagi. Oke, sudah Pak Jarod, cukup. tapi ini yang menarik adalah sampai ada politisasi lagi. Ya, Pak Jokowi tapi juga sudah memberikan statement terkait dengan hal ini, Pak Jarod. Kita akan dengar bersama statement dari Presiden Jokowi terkait hal ini. Kita dengarkan bersama. Tanyakan partai-partai. Partai itu pinter-pinter. Biasanya dilihat adalah elektabilitas. Kita milih yang menang dong gimana? Yang dilihat biasanya elektabilitas, ya. Jangan dipikir partai itu enggak. Partai itu pinter-pinter, apalagi ketuanya pinter-pinter. Nah itu Pak Jarod, tanggapannya adalah partai-partai elektabilitasnya begitu. Ini rasanya kalau berarti betul. Premisnya kan Mas Bobi elektabilitas begitu kurang lebih. Iya, tapi ada Prof. Faisal di sini ya. Yang namanya survei, yang namanya elektabilitas itu sifatnya dinamis. Bisa naik, bisa turun. Kan betul kan? Jadi sifatnya masih sangat dinamis ya. Oleh sebab itu kalau kita melihat bukan hanya sekedar angka survei itu. Kita tidak memandang survei itu sebagai patokan utama. Tapi dia bermanfaat bagi kita itu sebagai masukan bagi kita. Karena sifatnya sangat dinamis. Ya. Kemudian kalau sampai ada sesuatu misalkan gitu ya, yang bisa mendowngrade calon begitu ya, ini bisa surveinya berubah. Termasuk juga ketika sudah ada pasangan-pasangan calon, surveinya juga bisa berubah. Ingat di dalam pilkada ini ya, itu yang paling banyak berperan itu adalah figur orang yang bertarung orang. Partai itu adalah sebagai pendukung pengusung yang mempunyai infrastruktur politik di bawah. Tapi yang bertarung adalah kandidat.
dan kemudian untuk mendapatkan suara dari rakyat. Ya, oleh sebab itu jangan terlalu menyederhanakan. Kandidat yang didukung oleh banyak parpol itu pasti menang. Belum tentu. Oke, baik Pak Ya. Jarod, kami dapat poin Anda. Saya ke Pak Faisal kalau gitu. Jadi artinya dengan kemudian logika tadi yang kemudian di dalam statement seorang Presiden Jokowi mengatakan ya elektabilitas calonnya, apakah itu kemudian seakan 2 bulan akan bisa cepat berubah, apalagi kemudian ada nama lain, kemudian sudah ada komposisi pasangan, seberapa itu akan mungkin terjadi khususnya konteks Sumatera Utara begitu Pak Faisal? Ya, kalau keadaannya datar saja, saya kira perubahan atau dinamika elektability itu, angka-angka itu tidak banyak berubah. Tetapi dalam konteks pemilu kada kali ini, itu ada beberapa titik-titik signifikan, termasuk yang disebut oleh Pak Jarod tadi ya, ketika Presiden Jokowi 20 Oktober sudah tidak lagi menjadi presiden, ini bagaimana, apa yang terjadi, apakah soliditas partai-partai pendukung bisa sama keadaannya dengan sebelumnya, gitu. Patronase berubah, gitu. Kepada siapa mereka mengarah. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Nah, ada rentang waktu 1 bulan misalnya dari 20 Oktober ke 27 November itu juga perlu ya dilihat lagi bagaimana dinamikanya, karena 1 bulan itu waktu yang relatif cukup ya, terjadi apa saja gitu, termasuk soal mungkin blunder atau mismanagement, soal mobilisasi dan sebagainya. Oke, tapi kalau Saya kira kemudian itu dianggap penting sebelum gitu. 20 Oktober ya Jokowi masih akan cukup menentukan begitu, itu masih mungkin akan terjadi? Oh iya, itu kan sudah sangat nyata ya, itu kayak rahasia umum saja gitu, bahwa konsolidasi misalnya Koalisi Indonesia Maju, posturnya kemudian berada di sumut, ditambah lagi ada Nasdem dan PKB, ini kan di samping memang magnet atau Jokowi efek itu juga bagian dari logika elektoral. Baik. Logika elektoral itu apa? Partai punya kecenderungan siapa figur yang penting mereka sandarkan harapan-harapan untuk menang, kan gitu. Oke, baik. Kita tentu akan menunggu bagaimana ke depannya dan terutama jelang pendaftaran nanti. Terima kasih.